Kabar angin terkait pelaku aksi pembantaian dukun santet di Banyuwangi pun berhembus liar. Ada isu yang muncul bahwa aksi keji itu dilakukan oleh orang-orang yang berpakaian serba hitam mirip ninja. Abdul Manan, Imam Suma Atmaja, dan Feven SP Wardana dalam buku yang berjudul Geger Santet Banyuwangi menyebutkan bahwa para ninja itu membawa benda sejenis Handi Talkie atau HT untuk berkomunikasi dan mampu bergerak dengan gesit, terlatih, dan sistematis. Awalnya pada pembantaian ini memang yang menjadi sasaran pembunuhan adalah orang-orang yang dituduh memiliki ilmu hitam untuk tujuan tidak baik, yang disederhanakan sebagai dukun santet oleh warga setempat dan sebagian masyarakat. Namun ketika jumlah orang-orang tidak bersalah yang dihabisi terus bertambah, sasaran pun meluas. Tidak hanya orang-orang yang dituding dukun santet saja, orang-orang yang disebut sebagai guru agama, santri, pengidap gangguan mental, serta orang-orang sipil biasa pun ikut dibunuh dengan kejam. Pada akhirnya, tim ad hoc Komnas HAM berkesimpulan, kasus ini didalangi oleh aktor intelektual. Penguat adanya aktor intelektual adalah karena kemunculan daftar nama orang-orang yang diidentifikasi sebagai dukun santet oleh Bupati Banyuwangi saat itu, Kolonel Polisi HT Purnomo Sidik. Daftar nama itu dikeluarkan dalam bentuk radiogram pada tanggal 6 Februari di tahun 1998 yang ditunjukkan kepada aparat pemerintah, mulai camat hingga kepala desa. Radiogram itu diklaim untuk melindungi dan mengamankan orang-orang tersebut dari ancaman dibunuh. Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Pasca radiogram itu dikeluarkan, terjadi rentetan pembunuhan terhadap sebagian nama yang tertera dalam daftar tersebut. Dalam wawancara bersama BBC Indonesia pada tahun 2023 lalu, beberapa keluarga korban pembantaian dukun santet masih harus hidup dengan bayang-bayang stigma sosial. Selain itu, pemerintah sendiri sampai saat ini hanya mengakui pembantaian dukun santet di Banyuwangi tahun 1998 sampai tahun 1999 sebagai 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia. Namun seperti apa yang dikatakan Daniel Awigra dari Executive Director of Indonesian Human Rights Working Group dalam wawancaranya dengan Magdalene pada bulan Januari di tahun 2023, bahwa hal tersebut dinilai hanya gimmick atau retorika semata. Daniel Awigra mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menggunakan kewenangannya untuk langsung mengusut kasus pelanggaran HAM berat secara terang benderang, bukan kembali menegaskan temuan serta laporan yang sudah dikerjakan oleh Komnas HAM. Dan seperti bisa kalian tebak, tokoh intelektual peristiwa pembantaian dukun santet yang terjadi di Banyuwangi sepanjang bulan Februari di tahun 1998 sampai bulan Oktober di tahun 1999 ini secara hukum belum menemui titik terang. Kejadian ini masih tertutupi selimut kabut dan tak sampai kapan akan diselesaikan secara berkeadilan.